Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kajian kita kali ini adalah Mata Hati, episode kedua dengan judul Tanda-tanda Penyakit Hati. Disaripatikan dari buku Membuka Jendela Hati dan kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Pada episode yang pertama kita sama-sama mengenal bahwa ada berbagai macam penyakit. Penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit fisik. Dan pada episode kali ini akan disampaikan beberapa tanda-tanda penyakit hati. Pemirsa, pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Berikut adalah tanda-tanda penyakit hati dan solusinya yang bisa menimpa semua orang di antara kita. Pertama, kehilangan cinta yang tulus. Orang yang mengidap penyakit hati tidak akan bisa mencintai orang lain dengan benar. Dia tidak mampu mencintai keluarganya dengan ikhlas. Orang seperti ini agak sulit untuk mencintai Nabi, apalagi mencintai Tuhan yang lebih abstrak. Karena ia tidak mencintai dengan tulus. Dia juga tidak akan mendapatkan kecintaan yang tulus dari orang lain. Sekiranya ada yang mencintainya dengan tulus, ia akan curiga akan kecintaan itu. Cara pengobatannya, mencari guru yang mengetahui penyakit hati. Kita harus datang kepada guru itu dengan segala kepasrahan. Kita tidak boleh tersinggung kalau guru itu memberikan tahu tentang penyakit hati kita. Dalam kitab Masnawi, Rumi mengisahkan suatu negeri yang mengalami kekeringan yang panjang. Orang-orang saleh dan para ulama berkumpul untuk melakukan salat istisqa. Namun hujan tidak turun juga. Karena hujan tidak turun, akhirnya para pendosa pun turut berkumpul di tanah lapang. Ya, sebagai ahli maksiat, mereka tidak tahu bagaimana cara salat istisqa. Mereka hanya memukul genderang sambil mengucapkan puji-pujian dalam bahasa Persia yang terjemahannya berbunyi, rintik-rintik hujan sangat indah untuk para pendosa. Begitu juga kasih sayang Tuhan sangat indah untuk orang-orang yang durhaka. Mereka hanya mengulang-ulang kata itu. Tiba-tiba tanpa diduga hujan turun dengan lebatnya. Hal ini terjadi karena orang-orang yang saleh berdoa dengan seluruh zikir dan tasbihnya, sementara para pendosa pun dengan seluruh penyesalannya, dengan segala perasaan rendah diri di hadapan keagungan Tuhan. Para pentasbih menyentuh kemahabesaran Tuhan, sementara para pendosa menyentuh kasih sayang Tuhan. Kedua, kehilangan ketenteraman dan ketenangan batin. Pengobatannya, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Sedekahilah mereka yang papa, tolonglah mereka yang terzalimi, ringankan beban mereka yang berat, dan beri makan mereka yang kelaparan. Jenguk mereka yang sakit, bantu mereka yang terkena musibah. Niscaya perasaan Anda akan tentram dan hati Anda akan tenang. Apabila kemiskinan
telah menguasai seseorang dan dia mengalami kelaparan, maka bumi dan langit akan bergetar. Ya, bukan saja khawatir mereka akan menjadi kufur, tetapi karena kehormatannya sebagai manusia ternodai. Ya, suatu noda yang tidak dirusai oleh penciptanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqrahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian, ya, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya, ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 77. Kebaikan itu sebaik namanya, keramahan itu seramah wujudnya, dan pemberian itu setentram rasanya. Orang pertama kali merasakan hasil dari kebaikan bukan orang yang menerima, tetapi orang yang memberi. Ya, belum sampai pemberian itu di tangan si penerima, ya, Allah telah memberikan ketentraman kepada hati si pemberi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, dan seterusnya. Artinya, jika kamu berbuat baik, niscaya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagimu, dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh memasuki pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Surat Al-Isra, ya, surat 17 ayat 7. Yang ketiga, memiliki hati yang keras. Ya, mengidap penyakit hati, mempunyai mata yang sukar terharu dan hati yang sulit tersentuh. Ya, beberapa waktu yang lalu, seminggu setelah Lebaran, saya bersama keluarga kembali ke Jakarta. Sampai di Jakarta sekitar pukul 3 subuh. Ya, saat saya berhenti di lampu merah, seorang anak datang menawarkan air mineral. Minum. Ya, saya merasa tersentuh melihat perjuangan hidupnya. Ya, saya bilang, maaf nak, saya tidak haus. Ya, tapi saya memberi dia uang 50.000 rupiah. Namun dia menolaknya. Terima kasih Pak, saya berjualan. Masya Allah. Lalu dia berlalu meninggalkan saya. Rupanya anak-anak saya merasa tersentuh di belakang, melihat dan mendengar dialog kami. Begitu anak itu pergi, anak saya berteriak, bagaimana kalau dia itu kami, kata anak saya. Mendengar teriakan anak saya, mata saya menjadi terharu. Ya, melihat anak itu, hati saya merasa sangat tersentuh dengan perjuangan dan pandangan mata saya, seakan-akan yang pergi itu ada anak saya. Lalu saya panggil dia. Saya panggil dia kembali, "Hei, nak ke sini." Ya, sambil membeli minuman 1 botol, saya katakan kepadanya, "Ini uang untuk mineralmu dan ini uang hadiah dari saya.
Kamu tidak boleh menolak hadiah. Anak itu menerima tanpa sanggup berkata apa-apa. Kami pun berjalan dengan suasana tenteram dan hati yang tenang. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Tirmizi melalui Abu Sa'id. Hadis nomor 86, jilid 1, Kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Alfis Caniago. Mari kita asah hati kita dengan meningkatkan kepedulian terhadap mereka yang kurang beruntung. Yang keempat, kehilangan kekhusyukan dalam beribadah. Ya, kalau dia sholat, misalnya sholatnya hanya sekedar gugur kewajiban. Walaupun tubuhnya sujud kepada Allah, tapi hatinya tidak turut sujud kepadanya. Ya, apa yang dibacanya hanya sampai di ujung lidah, tidak tersablon di dalam jiwanya. Apalagi merefresh ke wajahnya, sudah barang tentu tidak akan teraplikasi pada sikap hidupnya. Solusinya, pelajari arti dari bacaan salat itu. Ketika mulut membaca bacaan salat, maka hati mengikuti, membenarkan arti dari bacaannya. Lakukan itu dengan kesungguhan dari tumit sampai ke ubun-ubun. Ya, kita lakukan itu secara rutin setiap salat. Insya Allah, lama-lama setiap yang kita baca akan tersablon dalam jiwa kita, akan merefresh di wajah kita, ya, akan mencerahkan hati kita, dan akan tampak dalam sikap hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, ya, katanya, kami pernah bercakap-cakap di dalam salat. Seseorang itu boleh bercakap-cakap dengan temannya yang berada di sisi semasa salat. Akhirnya diturunkan ayat yang bermaksud, dirikan salat karena Allah dengan khusyuk. Jadi kami diperintahkan supaya diam dan tidak lagi bercakap-cakap semasa salat. Ya, hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 331, jilid 1, Kitab Indeks Hadis dan Syarah, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Hadis ini menjelaskan salat adalah ibadah yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena salat adalah ritual tertinggi yang dilakukan oleh seorang muslim. Ketika salat, seorang muslim ibaratkan seorang sedang menemui Allah, ya, Tuhan yang menciptakannya. Sehingga sangat wajar kalau salat harus dilakukan seideal mungkin. Ya, salat yang kita lakukan harus dilaksanakan dengan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati wassalatil wusta wa qumu lailil qanitin. Artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Untuk mendapatkan kekhusyukan ketika melaksanakan salat, kita harus melakukan semua perkara duniawi yang kita lakukan, ya, hanya mengingat Allah saja. Ya, salat yang dilakukan dengan tidak khusyuk hanya akan mengakibatkan tidak diterimanya salat, ya, kita, atau kita hanya akan mendapatkan kesia-siaan. Untuk menunjang kekhusyukan ketika salat, ya, dalam hadis di atas dijelaskan bahwa kita tidak boleh berbicara. Ya, kalau kita melakukan, maka salat kita batal, harus diulangi. Yang kelima, malas beribadah atau beramal. Solusinya, buat sifat malas, buang sifat malas. Ingat,
Seharusnya kita hadir di pentas bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ya, tidaklah aku cipta dan aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ya, Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Yang keenam, senang melakukan dosa. Orang yang berpenyakit hati merasakan bahagia, merasakan kebahagiaannya dalam melakukan dosa. Tidak ada perasaan bersalah mengganggu dirinya sama sekali. Sebuah doa dari Nabi SAW berbunyi, Ya Allah, jadikanlah aku orang yang apabila berbuat baik, aku berbahagia, dan apabila aku berbuat dosa, aku cepat-cepat beristighfar. Di antara taubat orang yang tidak diterima Allah ialah taubatan orang yang tidak pernah merasa perlu untuk bertaubat. Karena tidak merasa berbuat dosa. Ya, kali pertama seseorang melakukan dosa, ia akan merasa bersalah. Tapi saat ia mengeluarkannya, untuk kedua kali rasa bersalah itu akan berkurang. Setelah ia berulang kali melakukan maksiat, ia akan mulai menyenangi maksiat itu. Bahkan ia menjadi ketagihan untuk berbuat maksiat terus menerus. Akhirnya ia selalu melihat kenikmatan itu berada di balik larangan. Karena itu kesenangannya adalah berbuat maksiat. Ya, ini menandakan orang tersebut sudah berada dalam kategori firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim. Bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ya ditambahkan Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdosa. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Saudara yang berbeza, pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Demikian kajian kita kali ini ya dengan tema Mata Hati episode kedua. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqamah, tetap lurus di jalan Allah, tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan. Sampai bertemu episode ketiga, ketiga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.